Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Imdan Nurul Yakin dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana hubungan atau keterkaitan negara dan ekonomi. Nah, yang pertama, mengapa sih gitu, atau apa sih hubungan keterkaitan negara dan ekonomi itu? Mengapa negara harus terlibat gitu di dalam pengelolaan ekonomi? Kenapa negara tidak fokus saja di dalam birokrasi dan sebagainya? Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa negara ini adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat di dalam suatu wilayah tertentu gitu. Nah, sementara ekonomi adalah sistem yang mengatur suatu produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia ataupun masyarakat di suatu negara tertentu gitu. Nah, negara ini dan ekonomi itu saling berkaitan erat. Mengapa? Karena negara memiliki peran dalam mengatur aktivitas ekonomi agar berjalan teratur dan juga adil gitu. Nah, ada beberapa bentuk hubungan negara dan juga ekonomi. Yang pertama, negara ini sebagai regulator yang dimana negara sebagai pembuat aturan atau kebijakan ekonomi. Contohnya seperti pajak, upah minimum gitu, dan harga barang tertentu. Nah, mengapa demikian? Tujuannya agar ekonomi itu tidak merugikan masyarakat, terutama kaum ataupun kelompok-kelompok yang rentan atau kaum lemah gitu. Nah, tidak hanya sebagai regulator saja, ataupun negara ini tidak hanya sebagai pengatur kebijakan, tetapi juga yang kedua itu ya, negara ini sebagai produsen juga ternyata. Nah, negara juga bisa berperan sebagai pelaku ekonomi. Kalau di Indonesia sendiri nih ya, negara itu ada yang namanya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan juga pengelolaan sumber daya alam. Nah, itu merupakan suatu bentuk bahwa negara ini bukan hanya sebagai pengatur kebijakan saja, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi juga gitu, sebagai produsen. Nah, contohnya seperti Pertamina dan juga PLN gitu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, negara bukan hanya sebagai pengatur kebijakan atau regulator dan juga sebagai produsen saja, tetapi negara juga sebagai konsumen gitu, yang dimana negara ini membeli barang dan jasa untuk kebutuhan publik. Nah, contohnya seperti pembangunan infrastruktur dan juga pengadaan alat kesehatan. Nah, itu juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi itu di suatu negara tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya teman-teman, yaitu sistem ekonomi dan peran negara. Nah, ternyata sistem ekonomi yang dianut di berbagai negara di seluruh dunia ini ternyata
itu menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda gitu. Ada apa aja sih sistem ekonomi di dunia ini gitu? Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis, yang dimana sistem ekonomi kapitalis ini seperti yang kita ketahui bahwa negara ini berperan kecil atau keterlibatannya di dalam ekonomi itu sangat minim gitu, dan juga pasar bebas menentukan harga. Contohnya kalau negara yang menganut sistem kapitalis ini, di negara barat itu ada Amerika Serikat. Nah ini tuh ada efek positif dan juga efek negatifnya. Efek positifnya di mana ekonomi ini atau masyarakat ini memiliki kebebasan gitu di dalam berkreativitas. Tetapi efek negatifnya ya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Nah, yang selanjutnya ada sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini di mana negara berperan besar gitu, dan semua sumber daya dikuasai oleh negara gitu. Contohnya di Korea Utara gitu. Korea Utara ini salah satu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Nah, ini juga ada positif dan negatifnya. Positifnya ekonomi di suatu negara tersebut akan merata, tetapi negatifnya ya pelaku ekonomi ataupun masyarakat tidak terlalu bebas gitu di dalam berkreativitas di dalam ekonomi gitu. Nah, selanjutnya teman-teman adalah sistem ekonomi campuran, yaitu di mana penggabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis gitu. Negara dan swasta itu sama-sama berperan. Contohnya di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia gitu. Nah, tujuan campur tangan negara dan ekonomi ini yang pertama yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial. Ya jelas, karena memang jikalau seperti tadi ya kita menganut ekonomi kapitalis, jelas akan ada ketimpangan yang begitu terlihat gitu. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan yang ketiga untuk melindungi konsumen, dan yang terakhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Nah, adapun dampak dari hubungan negara dan ekonomi itu tentunya ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu ekonomi lebih stabil gitu, dimana ekonomi akan lebih stabil karena negara berperan gitu, hadir di sana untuk mengatur suatu kebijakan. Terus kesejahteraan masyarakat meningkat jelas, dan adanya perlindungan bagi masyarakat gitu ya, dengan adanya aturan ataupun kebijakan dari pemerintah gitu, maka masyarakat akan sedikit terlindungi gitu. Nah, adapun dampak negatifnya teman-teman, dampak negatif dari hubungan negara dan ekonomi ini bisa terjadi korupsi. Yang pertama itu jelas sudah terbukti di negara kita banyak sekali korupsi-korupsi yang sampai sekarang belum juga terselesaikan gitu, karena memang yaitu dimana pemerintah ini seperti tadi yang dikatakan terlibat gitu di dalam ekonomi. Ya pasti orang-orang di dalamnya yang berniat jahat ataupun
pikiran kotor akan memanfaatkan kesempatan tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya inefisiensi birokrasi gitu. Yang terakhir, terlalu banyaknya aturan itu bisa menghambat usaha. Jelas di Indonesia sendiri banyak sekali kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat merugikan masyarakat atau pelaku ekonomi gitu. Teman-teman yang selanjutnya, sebagai contoh di Indonesia, hubungan negara dan ekonomi itu terlihat dalam kebijakan subsidi BBM. Itu terlihat jelas sekali. Terus program bantuan sosial, pengelolaan BUMN, dan juga pajak dan pembangunan nasional gitu. Baik teman-teman, mungkin penjelasan singkat dari saya cukup sekian. Tadi hanya sekilas saja penjelasan dari hubungan negara dan ekonomi. Semoga ini menjadi ya ilmu buat kita semua. Jadi untuk kesimpulannya, di mana hubungan negara dan ekonomi ini sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Karena negara itu tidak bisa lepas dari ekonomi, begitu juga ekonomi membutuhkan negara untuk menciptakan keteraturan dan juga keadilan. Nah, keseimbangan antara peran negara dan kebebasan pasar itu menjadi kunci utama dalam mencapai kesejahteraan, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih.